akan menjelaskan tentang alat pengendalian proses yang ada di Polinema. Salah satunya adalah pengendali tekanan. Nah, sebelum kita menjelaskan tentang alat pengendali tekanan ini, saya akan memberitahukan apa sih tujuan pembelajaran kita kali ini. Yaitu pertama adalah kalian harus bisa menggambarkan PID dari alat pengendali tekanan ini. Kedua, di sini kita akan menjelaskan tentang variabel proses yang ada di pengendali tekanan ini, dan kalian harus bisa menjelaskan variabel-variabel ini setelah saya jelaskan nanti. Yang ketiga itu adalah tentang pneumatic valve, di mana pneumatic valve ini nanti akan kalian kenal ada proses direct atau reverse. Nah, di sini kalian akan menjelaskan apakah di dalam pengendali tekanan ini dia menggunakan atau merupakan valve yang sifatnya direct atau reverse. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran yang harus kalian capai dalam praktikum kali ini. Yang berikutnya adalah saya akan menjelaskan beberapa poin atau subbab materi. Pertama adalah menjelaskan tentang tujuan pengendali secara umum, dan tujuan pengendali di sini adalah tujuan pengendali daripada tekanan. Yang kedua adalah variabel-variabel proses yang ada di dalam pengendali ini, yaitu pertama adalah variabel proses berupa set point-nya, kemudian proses variabelnya, manipulated variable, dan disturbance serta output variabel dari pengendali tekanan ini. Nah, kemudian dari variabel tersebut saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen yang ada di dalam pengendali tekanan. Berikutnya adalah penjelasan menyeluruh tentang pengendali tekanan tersebut. Baik, saya masuk ke materi pertama, yaitu tentang penjelasan apa sih sebenarnya pengendalian proses. Secara umum, peran pengendalian proses pada dasarnya adalah usaha untuk mencapai tujuan proses agar berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Nah, pengendalian proses adalah bagian dari pengendali otomatik yang diterapkan di bidang teknologi untuk menjaga kondisi operasi agar sesuai yang diinginkan. Adapun tujuan dasar daripada pengendali ada 3, yaitu pertama, mengatasi terjadinya gangguan. Yang kedua adalah menstabilkan proses. Ketiga adalah optimalisasi daripada kondisi proses. Itu adalah tujuan dasar yang harus dicapai pada pengendalian proses. Nah, tekanan adalah variabel proses yang sering kita jumpai untuk dimonitor dan dikendalikan dalam industri minyak dan gas. Pengendali tekanan dari suatu fluida proses pada beberapa tempat malah menjadi fokus utama dan dengan berbagai tujuan tertentu. Nah, di sini kalau kita lihat pada alat pengendali proses dalam skala yang kecil ya, kita lihat di sini bahwa tujuan pengendali yang tujuan utama yang ingin dicapai dalam pengendalian proses ini adalah tentunya adalah mengendalikan tekanannya. Baik, terima kasih atas waktunya. Kalian tetap memperhatikan dan tetap stay tune di acara ini ya, di praktikum kita kali ini. Nah, saya langsung aja menjelaskan ke berikutnya tentang variabel proses dan komponen-komponen yang ada dalam pengendalian proses. Perlu kalian ingat bahwa ini semua mengacu pada blok diagram dari pengendalian proses. Dan kalau kalian masih ingat, tentunya sudah dijelaskan sebelumnya ya, bahwa dalam blok diagram itu ada 5 komponen yang mempengaruhi di blok diagram tersebut. Yaitu pertama adalah controller, kedua adalah final control element, kemudian prosesnya, ya, dan berikutnya adalah sensor serta disturbance. Dan variabel apa yang ada di dalam blok diagram proses pengendali tersebut, dan itu adalah merupakan inti dari suatu rangkaian pengendalian proses. Yang pertama adalah set point, proses variabel, manipulated variable, dan errornya. Jadi diingat-ingat ya, komponen,
itu ada 1, 2, 3, 4, 5 controller, final control element, proses, sensor, dan disturbannya. Nah, saya langsung masuk aja ke penjelasan tentang komponen alat pengendali ya yang kita terapkan di alat pengendali tekanan. Baik, untuk peralatan pertama itu kita sebut dengan PCT14. Nah, PCT14 ini itu adalah merupakan kalau di sini disebut dengan pressure control accessories. Nah, apa saja komponen yang ada di PCT14 kalau kita bandingkan dengan blok diagram tadi ya? Pertama, itu ada pneumatic valve yang merupakan FCE-nya. Jadi ini adalah merupakan final control elemennya. Nah, kemudian apalagi ada prosesnya. Nah, prosesnya itu adalah kita mengukur ya tekanan yang ada di dalam tangki ini. Ya, jadi di dalam tangki ini itu akan dilewati oleh udara tekan, ya, dan udara tekan ini itu akan melewati pipa di sini. Nah, ini adalah prosesnya. Jadi prosesnya adalah mengukur tekanan atau mengecek tekanan yang ada di dalam pipa. Jadi itu adalah prosesnya, ya. Kedua, yang ketiga itu adalah alat ukurnya. Nah, ini adalah dua alat ukur. Jadi di dalam pressure control accessories ini akan diperlihatkan bagaimana cara mengukur tekanan, ya. Yang pertama itu adalah menggunakan differential pressure. Jadi dia mengukur beda tekanannya, ya. Kalau biasa kita nyatakan dalam delta P, gitu ya. Nah, yang berikutnya ini langsung menggunakan pressure gauge. Jadi tekanan yang ada di dalam tangki langsung diukur berapa nilainya. Oke, itu adalah yang ketiga, sensor. Nah, jadi di alat pressure control accessories ini kita bisa mengukur tekanan di dalam pipa menggunakan differential pressure atau bisa juga menggunakan pressure gauge, ya. Jadi mengukur tekanan secara langsung. Nah, berikutnya itu adalah disturbance. Nah, kita lihat ini adalah ada tangki, kalau kita bilang itu adalah peredam ya. Nah, disturbance di sini itu adalah pada bagian valve yang ada di atas sendiri. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Nantinya akan saya jelaskan dalam keseluruhan proses apa fungsi daripada tangki ini, ya. Tapi di sini akan saya jelaskan bahwa kita bisa memberikan disturbance itu pada valve yang atas ini. Jadi dibuka atau ditutup, ya. Dibuka atau ditutup tekanan ini sehingga akan mempengaruhi tekanan yang ada di dalam pipa ini tadi yang akan kita ukur, ya. Itulah disturbance-nya. Jadi ada 4 ya, sudah 4. Nah, kalian ingat-ingat bahwa ini adalah alat ini keseluruhannya disebut dengan PCT14, ya, pressure control accessories, yang di dalamnya terdapat final control element, prosesnya, kemudian alat ukurnya, ya. Tadi kalian ingat ya bahwa ada dua cara untuk kita bisa mengukur tekanan. Ada disturbance-nya dan kurang satu ya. Nah, ini adalah yang kita sebut dengan PCT10. PCT10 ini itu adalah merupakan controllernya, ya. Jadi dia yang akan memerintahkan, ya, membaca error dari proses, kemudian akan memerintahkan final control element untuk bergerak, ya, sehingga proses ini atau proses yang terukur di dalam pipa itu akan sesuai dengan nilai set point-nya. Jadi baik, terima kasih, tetap stay tune di materi pengendalian proses tekanan. Nah, di sini kita masuk ke poin keempat, yaitu saya mau menjelaskan tentang
tentang proses secara keseluruhan dari pengendali tekanan ini. Jadi nanti kita melihatnya secara keseluruhan dari PCT 14 dan PCT 10 ya. Nah, untuk awalnya kita lihat di sini dulu ya. Jadi ada preset kontrol aksesoris di sini. Kita lihat di sini ada sumber tekanan itu dari udara ya, dari udara. Nah, kalau aplikasinya adalah ini ya. Udara ini adalah udara bertekanan yang berasal dari kompresor. Ya. Nah, cara lihat di sini dari gambarnya itu terbagi dua, masuk ke V1 dan masuk V2. Nah, ini adalah V1, ini adalah V2. Ya. Nah, untuk V1 dia langsung terbaca di pressure gauge di sini. Itu kisarannya kita setting sebesar 22 PSI. Nah, itu bisa kita atur di sini ya. Kita atur di valve 1 ini. Ya, jadi secara manual kita mengatur tekanan udara tekan yang masuk di aliran P1 ini ya. Dan yang berikutnya terbagi lagi ke V2, itu akan diukur oleh P3 pressure gauge ketiga ini. Nah, besarannya berapa itu nanti akan sangat tergantung dengan yang terbaca di PCT 10 ini ya. Kisarannya harus 0 sampai 100% ya. Itu setara dengan berapa tekanan yang terbaca di sini. Karena untuk aliran yang bawah ini adalah merupakan aliran yang merupakan proses ya, proses tekanannya itu yang nanti akan terbaca oleh sensor ya. Dan sama itu kita bisa membuka atau menutup dari valve P2 ini. Nah, kemudian kalau kita masuk di sini lagi di atas ya, P1 dia akan masuk ke transducer atau konverter di sini. Nah, pada saat dia masuk ke tekanan udara itu masuk ke dan terbaca di P1 ya, P1 kemudian masuk ke P1, keluarannya itu harus kisarannya adalah 3 sampai 15 PSIG. Nah, itu adalah fungsi dari konverter di sini ya, yang mengkonversikan tekanan 22 tadi itu bisa terbaca menjadi 3 sampai 15 PSI ya. Nah, kenapa 3 sampai 15 PSI? Tentunya sebelumnya kalian sudah belajar atau mendapatkan informasi ya, bahwa kalau kita menggunakan pneumatic tekanan, pneumatic valve ya, pneumatic valve, maka udara yang masuk di situ itu adalah kisarannya 3 sampai 15 PSI. Jadi ringnya seperti itu. Kalau kita konversikan ke arus itu adalah 4 sampai 20 miliampere. Ya. Kenapa harus ada konverter? Kenapa harus ada transducer? Ya, karena nantinya di sini tuh kita akan bekerjanya mengubah dari satuan satu ke satuan yang lain. Misalnya ya, ini keluarannya di sini berupa arus, ya. Maka di sini untuk bisa menggerakkan menjadi tekanan, ya harus diubah menjadi tekanan. Makanya kita membutuhkan yang namanya konverter atau transducer ini. Jadi I menjadi P, ya. Baik, selanjutnya, jadi kalau kita lihat ini bekerjanya tadi, ingat ya, dia keluarannya adalah 3 sampai 15 PSI. Ya. Untuk apa? Untuk menggerakkan pneumatic valve-nya. Nah, ini adalah pneumatic valve-nya. Jadi kalau kalian perhatikan di sini proses berjalan menuju tangki, ya, menuju tangki, dan kemudian dia akan diukur oleh alat ukur, ya, bisa merupakan pressure diferensial atau beda tekanannya, atau yang terukur secara langsung, ya, jadi berupa pressure transducer ini. Nah, sekarang kalau kalian perhatikan di sini, ya, dalam proses yang berlangsung ini, ya, tadi saya jelaskan ada disturbance, ya, disturbannya di sini. Nah, tangki yang di belakang ini itu adalah yang biasa kita sebut dengan faktor peredaman, ya. Jadi kenapa saya bilang seperti itu?
Ada dua opsi yang bisa kita lakukan pada saat proses ini berlangsung. Ya. Pertama adalah menggunakan tangki. Jadi udara tekan ya yang melewati proses itu masuk dulu ke dalam tangki ya pada aliran ini. Kemudian masuk lagi ke dalam tangkinya dan keluar ke pipa yang ini. Ya, jadi itu adalah menggunakan tangki. Dan perlu diingat ya bahwa membuka tutup valve itu yang harus menjadi catatan bahwa kalau kita posisinya searah pipa seperti ini, maka artinya terbuka ya. Tapi kalau dia berlawanan arah seperti ini, maka dia tertutup ya. Jadi kalau kalian nanti menggunakan variabel proses pengukuran tekanan ya pada pipa dengan menggunakan tangki, maka valve-nya harus kita bentuk atau kita lakukan searah dengan pipanya. Ya, jadi kalau seperti ini kan berarti tertutup nih, karena tidak searah, ya, dia berlawanan. Nah, berarti alirannya adalah dia masuk ke pipa ini, masuk ke dalam tangki, keluar. Nah, kalau kalian perhatikan yang saya bilang tadi bahwa ada disturbance, ya. Nah, ini adalah disturbannya. Kita bisa melakukan buka atau tutup pada valve ini, ya. Ini bisa kita lakukan kalau kita menggunakan tangki atau tanpa tangki, ya. Seperti saya bilang tadi, kalau tanpa tangki ini kita tutup, ini kita buka. Nah, seperti ini. Ini adalah tanpa tangki. Jadi artinya apa? Ini kan tertutup nih. Berarti tidak ada udara yang masuk di sini. Jadi dia langsung ke atas. Nah, kita baru bisa memberikan bukaan atau disturbance di sini. Ya. Jadi kalau kita buka seperti ini, maka dia langsung keluar ke pipa. Ada pipa luaran yang ini, gitu ya. Baik, saya ulangi lagi ya. Jadi proses untuk pengukuran atau proses pengendalian tekanan, ya, itu adalah berada di dalam tangki. Diukur oleh sensor, bisa merupakan delta P atau bisa merupakan tekanan yang terukur secara langsung. Nah, tekanan ini bisa mempunyai dua opsi atau dua variabel. Bisa kita lewatkan tangki ya dengan cara mengaturnya seperti ini, bukaan valve-nya ya. Kemudian ini kita tutup. Jadi udara tekan langsung keluar masuk ke dalam tangki. Kalau kita tanpa menggunakan tangki, maka ini kita buka dan ini kita lakukan tutup. Nah, keduanya bisa kita lakukan pemberian disturbance secara manual dengan membuka atau tutup valve di atas ini. Baik, saya harap apa yang saya jelaskan tadi sudah jelas ya tentang prosesnya sendiri, bagaimana pengukurannya, bagaimana setting daripada peralatan di sini, kemudian disturbance-nya, kemudian faktor peredaman ya. Jadi faktor peredaman itu intinya adalah sebenarnya namanya meredam ya. Jadi supaya proses di dalam sini lebih smooth ya kalau kita menggunakan tangki, intinya seperti itu. Kalau misalnya tanpa tangki, udara yang masuk di dalam pipa itu langsung terbuang begitu saja ya. Jadi akan sangat memberikan pengaruh pada pengendalian nantinya. Nah, sekarang saya akan menghubungkan ya antara proses sensor dan disturbance tersebut ke dalam controller. Jadi bagaimana sih sebenarnya controller itu bisa mengendalikan ya. Nah, informasi daripada alat ukur ya. Kalau di sini itu berarti kita menggunakan pressure transducer ya. Jadi artinya kita menggunakan tekanan yang terukur saat itu. Ya, bukan menggunakan delta P, tapi kita mengukur tekanan yang ada di pipa saat itu menggunakan pressure gauge ini. Nah, informasi dari pressure gauge itu masuk ke pressure transducer. Ya.
Jadi P ya, P di sini dia akan mengubah ke dalam bentuk I ya. Ya, ke dalam bentuk I. Nah, I-nya itu juga dia merupakan inputan di situ masuk ke dalam controller di sini, di PCT10 ya. Jadi dari tekanan ya, dia dirubah menjadi bentuk arus masuk ke pengendali. Nah, di dalam pengendali ini nanti itu kita punya jenis-jenis controller. Ada proporsional, ada integral, ada derivatif, ya, ada on off, ya. Nanti akan kita jelaskan pada pada materi berikutnya yang khusus untuk pengendali. Nah, intinya di sini kita memberikan input ke dalam pengendali. Nah, di dalam pengendali ini kita sudah setting set point-nya tadi. Ya, kita sudah setting set point-nya sehingga masukan dari alat ukur itu yang kita sebut dengan proses variabel, ya. Proses variabel itu masuk ke dalam pengendali, ya. Kemudian terbaca dibandingkan dengan set point yang ada di pengendali ini dan menghasilkan yang namanya error tadi. Ya. Nah, error ini itu akan diberikan oleh pengendali, ya. Ke siapa? Ke final control element. Nah, di sini, ya. Jadi errornya itu terbaca di sini untuk menggerakkan final control element, ya. Nah, karena di sini dari arus yang kita gerakkan itu adalah tekanan, maka kita butuh yang namanya converter dari I ke P, ya. Jadi dari arus ke tekanan. Jadi dirubah dari arus ke tekanan, ya. Sehingga di sini dia bisa memerintahkan si final control element, ya, dengan batasan tadi kan 3 sampai 15, ya. Itu membuka atau menutup, ya. Buka atau menutupnya itu enggak harus 0-100 ya, misalnya buka atau tutup full, tapi tergantung dari error yang diberikan. Nah, dengan kita memberikan buka tutup dari pneumatic valve ini, ya, final control elemennya ini, maka proses di sini kan akan berjalan terus, ya. Nah, udara tekan yang masuk di dalam tangki, di dalam pipa itu diharapkan itu merupakan atau memberikan informasi di mana nanti informasinya itu memberikan informasi yang nilainya adalah errornya sama dengan 0, ya. Jadi stabil atau menghilangkan nilai errornya, ya. Sehingga demikian terus. Kalau ada error lagi, maka dia akan memerintahkan pneumatic valve untuk membuka atau menutup untuk menyesuaikan dengan nilai set point-nya. Terus dan terus seperti itu. Nah, itulah tujuan daripada pengendalian proses yang seperti saya bilang di awal tadi, bahwa kita menstabilkan proses tersebut, ya. Bagaimana menstabilkannya? Itu tadi, kita membandingkannya dengan nilai set point-nya. Kalau ada proses variabelnya kita bandingkan dengan set point-nya ternyata masih ada error, maka actionnya di sini dia harus membuka atau menutup pneumatic valve sehingga menyesuaikan dengan nilai set point-nya. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan lagi tentang materi berikutnya. Ini adalah materi terakhir, ya. Jadi tetap perhatikan. Oke. Materi berikutnya itu adalah saya ingin menjelaskan tentang action daripada pneumatic valve, ya. Nah, action daripada pneumatic valve ini itu berhubungan dengan yang namanya PO atau power output, ya. Power output itu adalah rentang yang diberikan, ya, yang diberikan oleh kita. Jadi kita bisa nyeting ya di sini. Itu rentangnya adalah 0 sampai 100%. Ya. Nah, output variabel, bukan output variabel ya, power output ini itu akan berhubungan dengan bukaan dari pneumatic valve. Nah, ada istilah yang namanya direct atau reverse. Apa itu? Kalau direct, ya, itu artinya pada saat kita memberikan power outputnya di sini itu 0, ya, maka posisi daripada
valve itu harus tertutup. Kalau status berarti dia harus terbuka. Kalau reverse jelas kebalikannya. Pada saat 100 di sini akan posisi terbuka, posisi tertutup. Pada saat 0 dia terbuka. Nah, saya mohon maaf ya di sini karena masih belum bisa menjelaskan di PCT 10 karena ada kendala di sini ya. Tapi pada materi berikutnya akan saya jelaskan lebih gamblang ya. Jadi apa sih sebenarnya direct atau reverse, kemudian ada air to close, air to open ya. Yang jelas begini, pada saat kita memberikan nilai 100 di sini ya, power outputnya 100 ya, maka yang terjadi pada pneumatic valve di pengendali tekanan, jadi masing-masing pengendali ya, masing-masing proses pengendali itu akan berbeda actionnya ya. Jadi tidak bisa kita samakan. Khusus di pressure control ini ya, pada saat dia 100 maka posisi daripada pneumatic valve-nya itu akan tertutup ya, ini akan tertutup. Kemudian pada saat saya setting di sini 0 maka dia akan terbuka ya. Ini saya sekedar info dulu ya, karena nanti kita akan ke materi berikutnya akan lebih saya perjelas dengan actionnya ya. Jadi kalau misalnya saya kasih 100 maka dia posisi tertutup, jadi dia akan ke bawah sini, dia akan tutup ke bawah. Kalau posisi di sini 0 maka dia akan terbuka full ke atas gitu ya. Jadi ini adalah materi terakhir yang saya sampaikan pada materi pengenalan tentang komponen-komponen ya, kemudian variabel yang ada di khusus pengendali tekanan. Nah, saya harapkan tadi sudah saya jelaskan bahwa kita punya beberapa capaian pembelajaran ya. Pertama adalah kalian harus bisa menggambar PID-nya ya. Kemudian jelaskan tentang komponen-komponen yang ada di pengendali tekanan ini ya. Hubungkan dengan blok diagram yang sudah dijelaskan ya. Jadi blok diagramnya tadi sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa komponen di situ dan ada beberapa variabel di situ. Nah, ini kalian masukkan ya. Prosesnya apa, kemudian final control elemennya berupa apa, kemudian sensornya berupa apa, disturbannya apa, itu harus dijelaskan dan masukkan ke dalam blok diagram tersebut ya. Disertai dengan variabel-variabel proses yang menyertai di alat pengendali tekanan ini. Dan jangan lupa aksesoris tambahan seperti adanya transducer, adanya converter itu sudah harus masuk ke dalam blok diagram tersebut. Ya, baik. Terima kasih untuk waktunya, untuk perhatiannya. Ya, semoga yang saya sampaikan ini memberikan manfaat bagi